Malam teman-teman semua. Sebelumnya aku mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa saat acara berlangsung, mohon kepada teman-teman untuk memimpin akun Ordivo Teknologi Indonesia. Oke. Aku lagi sekali lagi kepada teman-teman semua, saat acara berlangsung, mohon memimpin akun Ordivo Teknologi Indonesia. Oke, di awal acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada seluruh partisipan pada kegiatan webinar di malam hari ini. Luar biasa antusiasmenya, walaupun webinarnya malam-malam, tapi ini masih pada semangat nih ya. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mengapresiasi sangat besar nih ya kepada para partisipan yang tetap semangat mengikuti webinar di malam hari ini. Walaupun mungkin kegiatannya online ya teman-teman, tapi harapan besar saya tidak mengurangi semangat teman-teman semua gitu ya. Dan substansi yang disampaikan oleh nanti pemateri bisa teman-teman implementasikan dengan baik dan secara maksimal gitu. Oke, sebelum memulai, nggak afdol nih kalau misalkan belum perkenalan ya. Perkenalkan, aku Putri Andini, tim dari orderonline.id yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini, yaitu webinar Mafia, manfaatkan fitur Anda 2.0. Nah, program ini kita berikan kepada seller order online atau pengguna order online, di mana sekarang kita banyak nih ngedengar keluhan ya bahwa seller-seller OO ini punya kendala dalam menggunakan akun Facebook Ads-nya gitu. Nah, atas permasalahan itu kita ingin memberikan sedikit solusi nih, sedikit tips and trick gimana sih cara mengatasi akun Facebook yang bermasalah. Nah, sebelum kita ke pematerian, boleh dong di absen teman-teman. Kira-kira dari kota mana aja nih? Pada absen dulu nih. Nah, sambil nunggu absen, Putri akan membacakan susunan kegiatan webinar Mafia 2.0 di malam hari ini. Yang pertama, nanti akan ada sesi pematerian yang disampaikan oleh Mas Putra selaku expertise Facebook Ads dari tim orderonline.id. Selanjutnya, teman-teman harus benar-benar nyimak karena nanti bakal ada sesi kuis. Nah, yang beruntung dan yang bisa masuk top 3 akan kita kasih top up e-wallet sebesar Rp100.000 untuk setiap pemenang. Dan selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab nih ya. Ini webinarnya sebenarnya eksklusif banget, teman-teman bisa langsung bertanya sama pematerinya. Dan nanti terakhir kita akan ada penutup dan foto bersama. Nah, untuk teman-teman yang belum pakai virtual background, boleh dong dipasang virtual background-nya terus on cam biar kelihatan nih cantik gantengnya gitu ya. Nah, sebelum itu juga Putri mau menyampaikan nih ada sedikit tata tertib yang harus teman-teman patuhi selama kegiatan webinar ini berlangsung. Pertama, pastikan teman-teman telah memimpin akun Ordivo Teknologi Indonesia. Selanjutnya, ID peserta dalam webinar ini menggunakan nama asli, bukan nama perangkat. Dan selanjutnya teman-teman bisa menyertakan namanya itu adalah nama lengkap underscore kota. Nah, aku lirik dulu nih kolom chatnya. Wah, ada yang dari Padang, dari Manado, dari Bogor, Jogja, wah Tegal. Ternyata jauh-jauh ya, tapi luar biasa semangatnya. Karena sekarang Surabaya, Medan, Salatiga,
Luar biasa. Kita bisa berkumpul dari berbagai daerah karena sekarang udah bener-bener canggih ya zamannya gitu. Oke, aku lanjut ke tata tertib selanjutnya. Peserta yang mendapatkan akses Zoom harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan, serta peserta diharapkan mengaktifkan kamera. Tuh, teman-teman jangan lupa pasang virtual background-nya dan on cam biar kelihatan cantik gantengnya. Dan teman-teman selama kegiatan berlangsung, mohon maaf kita akan meng-off mic atau fitur mic kalian akan tidak aktifkan karena supaya lebih efektif ya kegiatan pada malam hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman, nanti jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan saat pematerian berlangsung, teman-teman boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Barangkali mungkin, aduh Kak, aku takut lupa nih, ada yang ditanyain. Boleh di kolom chat teman-teman ketik dulu. Nanti kita bakal pilih 3 pertanyaan terpilih setelah pematerian. Dan selanjutnya nanti kita juga diingatkan lagi akan ada sesi kuis. Jadi teman-teman benar-benar harus nyimak dengan baik ya pemateriannya. Di sini kita kasih free untuk pengguna order online gitu loh. Oke. Nah, karena mungkin di sini juga teman-teman nggak mau menunggu terlalu lama ya kira-kira tentang pematerian di malam hari ini, takut keburu malam, takut keburu ngantuk gitu ya. Kita langsung saja nih panggil. Halo Mas Putra. Halo. Nah, Mas Putra ini salah satu digital marketernya order online gitu ya, yang sudah bisa membuat order online punya belasan ribu user, dan beliau juga salah satu expertise dari Facebook Ads gitu. Jadi kalau teman-teman punya keluhan tentang Facebook Ads, nanti akan dikasih tips and triknya nih oleh Mas Putra. Mas Putra sudah siap? Aman. Oke. Ada kan suaranya? Siap, aman. Diingatkan kembali untuk teman-teman yang mau bertanya, kalau takut lupa boleh nanti diketik aja ya di kolom chatnya. Oke, Mas Putra, tanpa berlama-lama, waktu dan layar sepenuhnya saya persilahkan. Silahkan. Oke, bentar, saya screen dulu. Oke, by the way, thank you buat teman-teman yang udah join di webinar ini. Apa kabar teman-teman semua? Coba tolong bersuara atau tulis di chat yang akunnya kena restrict. Tetap tenang, jangan putus asa. Terus mencoba buat akun mungkin. Pokoknya banyak banget ya keluh kesah mengenai iklan di Facebook Ads. Dan kita lanjut ke masalah seputar Facebook Ads, sebenarnya itu aja. Jadi memang pada akhir hari ini banyak yang mengeluh mengenai kendala di Facebook Ads. Biasanya masalahnya akun personalnya ke restrict, akun bisnisnya ke restrict, yang sering nih fanpage ke restrict, halamannya ke restrict, terus ketika minta verifikasi KTP selalu ditolak, sampai akhirnya mungkin CPR-nya jadi mahal. Nah, masalah-masalah tersebut itu bisa terjadi ke akun siapa aja. Dan mungkin tinggal nunggu waktunya kapan. Di webinar kali ini, saya mau sharing aja sih seputar tips-tips apa aja yang perlu disiapin agar akun Facebook-nya tetap aman. Terus aset seperti pixel, halaman, domain juga ikut aman gitu. Dan tetap bisa digunakan untuk ngiklan di akun-akun berikutnya, seperti itu. Yang pertama kita bahas masalah mengenai akun personal, mengatasi akun personal dan akun bisnis yang dibatasi. Nah, kalau teman-teman akunnya kena restrict nih atau dibatasin, coba cek kembali di menu akun quality-nya, jangan dulu panik, jangan dulu wah ini udah nggak bisa dibalikin nih, udah kena restrict, lihat dulu, coba pahamin, lihat dulu alasan kena restrictnya kenapa. Apakah cuma asetnya yang dibatasin,
Aset itu seperti domain, halaman, pixel. Biasanya kan yang sering terjadi sekarang itu mengenai halaman atau page-nya kerestik, dan ini bisa segera ditinjau. Atau sebenarnya buat halaman baru lagi aja biar nggak nunggu waktu lama. Biasanya kalau misalkan itu 1 hari sampai 2 hari kan untuk nunggu di confirm oleh adminnya. Beda lagi sih kalau misalkan akun personalnya yang kerestrik. Biasanya kalau akun personalnya yang kerestrik, apalagi udah kerestrik permanen, itu nggak bisa dibalikin. Dan aset-aset lainnya juga ikut kerestrik. Kecuali emang masih ada harapan, misalkan ada tombol permintaan hijau, teman-teman langsung aja melakukan permintaan hijau atau melakukan tanding, seperti itu. Nah, sebenarnya ada tips-tips juga nih, kalau misalkan teman-teman kan setelah melakukan permintaan hijau suka dikasih pilihan. Pilihannya tuh apa aja sih? Nah, di dalam permintaan hijau ini teman-teman bakal dikasih pilihan. Pastikan teman-teman pilih yang pertama, yang I'm not sure which policy, bahasa Indonesia mungkin aku tidak yakin, aku tidak yakin melanggar kebijakan yang mana, misalkan gitu kan. Nah, saya udah nyoba beberapa akun, di banyak akun juga, di akun teman-teman, di akun klien gitu kan, selalu berhasil lagi balik akunnya pakai cara yang ini, yang pilihan pertama, dibanding milih yang pilihan yang kedua, yang I think that there was yang ini, yang kedua sama ketiga, nah ada reason ya. Kita ke custom sendiri namanya, misalnya bla bla bla, apalagi sampai mengakui kalau misalkan emang melakukan kesalahan misalkan. Nah itu saya pernah coba dan benar-benar kena resik permanen ke sehari dua hari langsung permanen. Nah mungkin teman-teman di sini juga kalau pernah ngalamin ya bisa di share aja di chat gitu kan. Apakah sama kejadiannya gitu kan, atau malah teman-teman balik gitu kan, mungkin beda-beda kondisinya. Nah terus kalau misalkan disuruh upload identitas seperti KTP misalkan, upload menggunakan KTP sesuai di profil Facebook. Misalkan di profil Facebooknya namanya Budi, nah mungkin ketika upload pun sebaiknya sesuaikan. Nah jika masih ditolak, coba ngegunain KTP kerabat, keluarga, atau ya pastiin aja sih gak blur atau enggak terlalu silau gitu. Terus kalau misalkan teman-teman beli akun Facebook misalkan, pastikan penjual akun Facebooknya ini nyediain KTP-nya juga. Harusnya di KTP, karena mungkin biasanya ada sistemnya sendirilah mereka gitu. Dan mungkin kita juga bakal memfasilitasi akun BM untuk kedepannya gitu, biar teman-teman terus bisa ngiklan gitu. Setelah itu lanjut ke tips gimana sih mengamankan aset akun bisnis. Nah, yang pertama ini tuh selalu mempartnerkan akun bisnis manager. Untuk akun BM ini kenapa harus selalu dipartnerkan? Karena untuk mengamankan aset-aset seperti pixel, halaman, domain, dan aset lainnya. Jadi gambarannya seperti ini, teman-teman siapkan 2 akun BM, kalau bisa di berbeda akun Facebook. Misalkan akun Facebook pertama itu untuk menyimpan aset, ya kayak pixel, domain, teman-teman create di sana. Nah, di akun Facebook keduanya ini untuk akun tempurnya. Jadi teman-teman setup ad account, terus iklannya, bikin ad account, pokoknya iklan di sana. Terus gimana sih cara partnerinnya biar bisa ngiklan di akun Facebook kedua, tapi pakai aset yang Facebook pertama? Nah, caranya teman-teman bisa kopikan bisnis manager dari akun Facebook 2, dan ini ada di menu bisnis settings, lalu bisnis info, klik ID-nya biar klik otomatis. Udah gitu, teman-teman kemudian login ke akun Facebook yang pertama. Udah login ke akun Facebook yang pertama, masuk ke bisnis settings lagi, kemudian klik partner. Akun Facebook pertama nih, login. Udah gitu, klik partner, terus give a partner access to your asset. Nah ini pastiin aja nih yang udah dikopiin tadi di bisnis ID-nya ke sini gitu. Udah gitu next, kemudian nanti ikutin aja langkah-langkahnya. Nah setelah itu kan udah berhasil nih dipartnerin akun BM-nya, baru teman-teman partnerin juga aset yang udah dibuat di akun Facebook pertama, seperti halaman, pixel, domain, dan kebutuhan aset lainnya ke akun Facebook kedua.
Jadi ini gambarannya seperti ini mungkin. Partner, share aset, udah gitu di menu sininya teman-teman bisa pilih aja pixel atau yang kebutuhan aset yang harus dipartnerkan ke akun Facebook kedua. Domain biasanya sih seperti pixel, domain, terus Instagram account kalau ada, dan halaman gitu. Udah gitu pilih save change. Udah gitu kenapa sih sekarang tuh tujuan dari mempartnerkan aset itu sebenarnya ngapain sih gitu kan? Jadi sebenarnya tujuan dari mempartnerkan ini dia nggak perlu capek lagi buat aset baru, terutama pixel dan domain. Terus teman-teman juga bisa terus iklan menggunakan aset yang lama yang sudah matang. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bakal nyiapin beberapa akun lagi untuk siaga aja sebenarnya kalau kena listrik, misalkan akun Facebook kedua udah disiapin, akun Facebook ketiga, keempat gitu kan. Jadi ketika yang di disable itu yang kedua, ketiga, yang kedua misalkan, jadi yang aset pertamanya masih aman nih. Jadi teman-teman tinggal share aja ke akun Facebook ketiga, terus share lagi ke akun Facebook keempat, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke kondisi ketika CPR jadi mahal. Banyak juga nih pasti yang ngalamin kayak tiba-tiba CPR sekarang jadi mahal atau gimana. Sebenarnya dilihat dari kondisinya, misalkan jika CTR-nya rendah, yang pertama ya, jika CTR-nya rendah, terus CPR mahal, coba perbaikin kontennya. Terus kalau misalkan yang kedua nih, kalau CTR-nya tinggi, bagus misalkan CTR-nya nih, tapi CPR mahal, coba ubah bentuk penawaran di landing page atau form, bahkan harga penjualan yang bisa kita coba turunin. Nah, kalau sejarah yang produknya pernah winning nih, ini juga sering terjadi saya. Kalau sejarah produknya pernah winning, terus CPR juga murah, dan sekarang CPR-nya mulai mahal, coba ya ganti konten, biasanya ini paling ampuh gitu. Nah, kalau semua cara udah dilakuin, misalkan dalam waktu seminggu CPR masih banyak, sebaiknya coba ganti produk. Seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulin kalau faktor utama dari semua proses beriklan ini adalah di pertama produk, kedua konten, dan ketiga harga. Dan mungkin lebih tepatnya kalau sekarang bukan mencari winning campaign, tapi mencari winning produk. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bongkar skema iklan yang saat ini masih efektif. Nah, sebenarnya untuk skema iklan ini, untuk pola iklan ini nggak ada batasnya. Teman-teman bisa pasti juga punya caranya sendiri. Di sini saya hanya untuk share aja yang mungkin bisa membantu jadi referensi ketika membuat campaign atau testing produk baru dengan cara-cara bentar saya liatin. Oke, skema yang utama sih sebenarnya ada di budget per harinya. Sesuaikan dengan profit produk. Misalkan mengambil profit 100.000. Ya, teman-teman misalkan ngambil profit 100.000. Nah, setup juga dengan budget 100.000 per harinya dengan settingan CTO. Nah, kita saya lihatin dashboardnya. Misalkan ini saya buat dua campaign, satu produk yang sama. Satu campaign ada 2 ad set. Recording in progress. Nah, dengan budget 100.000. Nah, ketika dilihat kan dapat resultnya 35, tapi kok ngabisin spendnya di 481.000. Nah, ini tuh sebenarnya ada cara scale-nya. Nanti saya bakal share juga gitu. Udah gitu, kenapa satu campaign 2 ad set? Karena lebih optimal aja kalau menurut saya gitu dengan saya testing seperti ini gitu. Udah gitu, misalkan ini kan produk fashion nih, sesuaiin aja misalkan saya jual jam tangan. Interestnya pun sesuaiin aja, misalkan Casio atau Bulgari yang sesuai dengan tren jam tangan. Udah gitu, nah kan tadi kan ngeset daily budgetnya 100.000. Kenapa bisa nyampe 400.000 nih spendnya? Jadi ketika sudah mencapai 3 result, udah dapat 3 result, scale budgetnya ke 300.000, 200% dari budget awal. Kan tadi 100.000 nih budget awalnya. Scale aja kalau misalnya udah dapat 3 result, scale ke 200% dari budget awal.
Udah gitu, di jam 4 sore nih, jika CPR-nya masih murah dan di batas aman teman-teman, di CPR-nya masih di batas aman teman-teman, coba scale budget ke 1 juta. Udah gitu, kemudian di sekitar jam 11 nih, teman-teman masih pantau iklannya dan masih aman, batas aman CPR. Coba turunin budgetnya ke budget awal, sekitar jam 11 malam. Intinya, teman-teman sebaiknya reset budget lagi, reset budget ke budget awal. Nah, di next day-nya tetap jalanin kayak tadi lagi, dapat 3 result, scale budgetnya ke 300.000. Udah gitu dilihat lagi jam 4 sore, kalau masih murah misalkan scale lagi ke 1 juta. Saya sarankan sih sampai 1 juta aja. Ada juga saya pernah nyoba 3 juta scale lagi, dan itu kurang bagus. Sebaiknya teman-teman coba explore dengan cara seperti ini gitu. Oke, mungkin cukup segini materi yang bisa saya share. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat aja. Nah, Oke, terima kasih banyak Mas Putra atas pemaparan materinya nih ya. Mungkin ini juga bisa jadi, bukan mungkin ya, tapi ini jadi referensi baru untuk teman-teman yang ikut kegiatan di webinar Mafia 2.0 di malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum aku pilih nih pertanyaan siapa kira-kira yang bakal dijawab oleh Mas Putra, kita main games dulu yuk. Teman-teman siapin handphonenya. Nanti panitia akan share link kuisnya. Kita kuis dulu, oke? Nah, nanti untuk yang beruntung, top 3 skor tertinggi itu akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Nah, untuk tim yang lain bisa di-share link kuisnya di kolom chat. Oke, untuk tim yang lain. Nah, teman-teman, ayo kita main kuis dulu sebelum jawab pertanyaan. Teman-teman boleh mengklik link yang ada di kolom chat. Nah, oke. Baru berapa orang nih ya yang join, baru 18. Udah ada 80 lebih peserta nih. Ayo teman-teman kita tunggu nih ya. Sampai berapa? 50 plus, 60 plus. Lumayan nih buat Shopee Food. Oke, teman-teman masih kita tunggu. Oke. 37. Ayo teman-teman. Di sini ada 80 lebih partisipan gitu ya. Sayang banget kalau misalkan dilewatkan. Pertanyaannya juga gampang-gampang kok. Dan ini PG tinggal ngeklik doang. Kalau teman-teman yang nyimak benar-benar pasti bisa ngejawabnya. Dan di sini sistem kuisnya harus cepat dan tepat supaya skornya tinggi. Dari selain tepat, teman-teman juga harus cepat. Tapi ingat jangan sampai terkecoh ya. Oke, udah ada setengahnya nih. Oke, dimulai aja deh.
Kita mulai aja ya. Oh, 45. Kita tunggu sampai 50 deh. Yuk, gampang kok pertanyaannya. Skor tertinggi dapat uang 100.000, teman-teman. 46. Oke. Boleh tim panitia yang lain kita mulai aja, siap? Siap ya, harus cepat dan tepat ya, teman-teman. Ingat harus cepat dan tepat. Oke. Gak ada lagi yang mau join? Dimulai aja. Siap, 1, 2, 3. Apa nih kira-kira? Masalah-masalah yang dihadapi dalam Facebook Ads kecuali, ingat teman-teman ada kecualinya. Wah, udah lumayan nih yang jawab nih. Ayo waktunya hebat-hebat nih. Masih sisa 15 detik dan hampir semua menjawab nih ya, udah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa nih? Untuk sementara Mas Andre nih ya memimpin. Oh, ternyata masih ada teman-teman yang salah nih. Tapi nggak apa-apa, secara keseluruhan udah benar nih ya. Mungkin terkecoh gitu karena harus cepet-cepet. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya cuma 4 ya, teman-teman. Siap, 3, 2, 1. Cara mengamankan aset akun bisnis. Hayo, gimana? Ini udah dijabarkan tadi sama Mas Putra dengan jelas nih ya. Wah, udah 51 orang nih yang jawab. Padahal masih sisa 10 detik lagi, 7 detik lagi nih ya. Pintar-pintar ternyata. Iyalah, usernya OO tuh pada pintar-pintar ya. Dan jago jualannya gitu. 3, 2, 1. Siapa nih yang memimpin kira-kira? Arvinda nih ya, memimpin sementara. Oh, ternyata masih banyak juga nih yang salah gitu ya. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi teman-teman. Siap, next. Oke, teman-teman, kita udah di pertanyaan ketiga nih ya. Ternyata di sini pada benar semua nih, 50 orang yang benarnya. Pertanyaan terakhir, ini menentukan siapa yang berhak mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000. Next. Faktor utama dari semua proses beriklan adalah kecuali. Hayo, terakhirnya ada kecuali nih ya. Nggak boleh sampai terkecoh, teman-teman. Kalau sampai terkecoh nih ya, sayang banget ini pertanyaan terakhir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenangnya? Oke,
tim panitia yang lain jangan lupa buat siap-siap screenshot nih ya. Siapa yang dapat nih ke satu, kedua, dan ketiganya. Oke. Oke. Yang ketiga, selamat Mas Rinaldo. Kedua, Mas Ulum. Dan yang kesatunya, Arvinda. Aduh, mohon maaf nih. Ini Mas atau Mbak ya, Arvinda tuh. Aku takut salah ya. Oke, nanti akan dihubungi oleh tim panitia kami siapa pemenangnya. Oke. Jangan lupa di screenshot dulu nih sebagai bukti. Oke, teman-teman, ternyata aku cek kolom chat udah banyak banget yang mau nanya sama Mas Destian. Mas Destian Putra nih ya maksudnya. Oke. Jadi di sini kita sesi Q&A-nya itu ada dua nih, Mas Putra. Yang pertama ada sesi Q&A dari pertanyaan yang sudah disertakan di kolom chat. Dan nanti selanjutnya yang kedua, kita akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya yang udah mengacungkan tangannya nih, ngasih notif gitu ya. Kita ngasih kesempatan nih secara langsung. Oke, Mas Putra. Ya. Ini pertanyaan pertama nih ya, dari Amal katanya. Ya. Mas izin bertanya, cara biar bisa bikin ad account banyak gimana ya? Punya saya cuma bisa 3, katanya gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman masih sekarang dibatasin cuma punya 1 ad account, 2 ad account, sebenarnya itu nggak ada caranya. Maksudnya caranya teman-teman harus terus beriklan. Misalkan dalam 1 minggu tetap iklan terus dengan budgetnya juga minimal ya sekitar 300 ribuan deh. Pokoknya terus ngiklan, nanti pun berjalannya ngiklan, teman-teman bakal terus ditambahin account-nya. Misalkan udah ngabisin 3 juta, 4 juta, nanti bisa ditambahin kok sama si Facebooknya gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang batasnya tuh ada di sekitar 12 account itu yang bisa dikasih sama Facebook tuh. Jadi teman-teman terus aja beriklan, nge-spend duit di situ banyak, nah nanti bakal terus dikasih. Jadi sebenarnya cara-caranya cuma itu aja, terus ngiklan dan nanti bakal dikasih gitu. Oke, terima kasih banyak nih ya Mas Putra atas jawabannya, semoga bisa menjawab. Aku lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Jimmy nih. Katanya gimana tips agar akun BM-nya itu bisa jadi verified gitu. Dan apakah kalau udah verified BM kita lebih kebal katanya. Boleh dong, gimana nih Mas Christian? Oke, ada nih kasus kayak misalkan kayak gini udah di-verify tapi tetap malah bisa kebal juga. Nanti saya bakal share screen juga nih akun yang udah verify tapi tetap aja kena restrict. Boleh share screen ya? Mana ya? Gimana sih ada? Share screen. Oke. Kelihatan kan? Oke, kelihatan ya? Nah, ini salah satu akun yang udah ke verifikasi, tapi tetap aja kena restrict nih. Saya lihatin juga nih, bisnis verifikasinya udah verify, tapi tetap aja ke verifikasi, ke restrict. Tapi caranya bisa kok kalau misalnya teman-teman mau mau bisa verifikasi seperti ini. Caranya teman-teman buat OSS gitu, pokoknya lebih ke bisnis legal gitu, cuman di websitenya tuh OSS, ada OSS apa gitu, nah OSS ya pokoknya nanti teman-teman ngupload data legal bisnisnya itu gampang, gratis kok, buat aja. Nah begitu upload di Facebooknya ini,
biasanya cepat sih. Nanti menunggu beberapa hari langsung verifikasi seperti itu. Tapi nggak menjamin bakal kebal juga, tetap aja. Kayak saya juga ini nunggu lama banget, malah ini udah ke restrik, terus saya coba ajuin banding, sampai sekarang belum ada keputusannya seperti dibalikin atau enggak. Cuman emang kebal mah kebal gitu. Kalau misalkan ini udah berapa kali kena restrik, kebal gitu ketika di restrik itu, terus balik lagi udah cycle-nya sekitar 1 bulanan, tiba-tiba kena di request lagi, balik lagi seperti itu. Gitu, Bud. Oke, terima kasih banyak Mas Putra. Ini ternyata banjir banget nih ya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, karena ini spesial untuk para sellernya order online. Kalau waktunya masih mencukupi, semoga pertanyaannya bisa Mas Putra jawab semua. Siap nih Mas Putra untuk jawab semua pertanyaannya? Oke, aman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Mau tanya Kak, untuk partner aset, apakah harus akun lama atau bisa dengan akun baru? Oke, partner aset ya. Sebenarnya kalau misalkan yang di partnerinnya tuh sebaiknya aset-aset yang lama. Aset yang lama dipartnerin ke akun baru, ke akun tempurnya. Kalau misalkan yang akun baru biasanya emang nggak bisa langsung dipartnerin, harus nunggu beberapa minggu dulu gitu. Yang penting teman-teman udah iklan dulu, biasanya baru bisa dipartnerin gitu. Seperti itu. Oke, siap Mas Putra. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Oke. Nih, boleh. Untuk fanspage yang ke restrik, sekarang peninjauannya tuh kan sangat lama nih ya Mas. Apakah ditunggu sampai ada hasil atau mending buat baru saja? Dan bagaimana cara treatment yang barunya gitu? Kalau misalkan bikin lagi yang baru. Oke. Kalau emang sih sekarang interviewnya sangat lama banget. Kalau misalnya yang beruntung paling cuma sehari 2 hari udah balik lagi. Untuk treatmentnya sebenarnya pastiin teman-teman udah create username, misalkan di fanspage-nya udah kosongan banget, ada aktivitas kecil-kecil, terus pastiin udah create username. Dan kalau bisa si WhatsApp-nya pun diisi, si nomornya kan suka ada tuh nomornya. Nah itu kan suruh diverifikasi kode juga untuk ke WhatsApp. Nah itu verifikasi aja. Sejauh ini sih kayak gitu yang saya gunain, cuman emang nggak tentu juga bakal ke restrik atau enggak, cuman itu lebih lama waktunya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Putra. Masih ada pertanyaan lagi nih ya. Gak apa-apa ya, mana. memang webinarnya tuh webinar interaksinya dua arah ya komunikasinya. Oke. Selanjutnya dari Mas Awan Hamka nih dari Kediri. Izin bertanya Mas, jika berpindah-pindah device apakah rentan untuk terkena restrik katanya? Sejauh ini rentan. Tapi kalau bisa rentan sih, bisa disimpulkan rentan kayaknya kalau misalkan ganti-ganti device gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman buat bisnis manajer baru, nah pastiin teman-teman buka Chrome baru juga, bikin profil Chrome baru. Nah teman-teman, di situ mau misalkan beda IP pun nggak jadi masalah, yang penting buka profil baru, dan di situ teman-teman harus loginnya baru aja pakai yang barunya gitu, pakai akun barunya. Jadi jangan misalkan di logout terus teman-teman login di profil Chrome yang sama, pastiin aja buat Chrome baru gitu. Seperti itu. Profil Chrome baru ya. Google Chrome. Catat ya teman-teman, ini takutnya lupa gitu ya. Walaupun nanti memang rekamannya kita save juga. Oke, selanjutnya nih, Mas Putra. Pertanyaannya dari Shayin. Bagaimana manage banyak akun iklan? Apakah aman satu DM menampung banyak akun iklan dari DM lain? Gimana tadi? Nah, bagaimana cara manage banyak akun iklan katanya? Oke.
Selanjutnya, apakah aman satu akun BM menampung banyak akun iklan dari BM yang lain? Oke, lumayan ya, cara nge-manage akun ya. Sebenarnya teman-teman harus punya tim juga sih sebaiknya ya. Kalau misalkan emang kayaknya agak ribet juga gitu. Sebaiknya punya tim tersendiri untuk bisa mantau iklan, apalagi di teman-teman main di rules CPR gitu harus berapa. Jadi emang teman-teman harus punya tim yang benar-benar bisa ngehandle manage account ini gitu. Apalagi banyak banget manage account. Cuman satu lagi apa pertanyaannya Put? Satu lagi Cara itu apa? apakah aman? Satu Oh, akun. aman. Sejauh ini aman-aman aja sih. Nggak jadi masalah kalau misalkan teman-teman mau satu BM ya main di banyak akun nggak jadi masalah. Oke, siap Mas Putra. Masih ada pertanyaannya nih ya, masih banyak banget nih. Ada lagi Iya. nih, pertanyaan dari Mas Ulum katanya. Mas, itu scale tiap hari diedit-edit budgetnya, terus apa Yap. tidak malah balik learning phase lagi ads-nya? Iya, banyak mitos yang mengatakan seperti itu. Cuman selama ini teman-teman kalau nggak coba ya nggak bakal tahu kan. Nah, teman-teman coba dulu aja dengan cara scale seperti itu. Misalkan mainin daily budget dari 100.000 terus scale ke 300 terus masih batas aman scale 1 juta. Itu sah-sah aja sebenarnya. Nanti kan baik lagi lihat resultnya seperti apa. Kalau nggak nyoba, saya tahu kan. Tapi kan saya juga liatin dashboard yang saya tampilin benar-benar itu real case jualan dan hasilnya oke. Dan selama ini pun saya dan klien pun masih menggunakan cara seperti itu gitu. Dan hirauin aja kayak misalkan learning PSE gitu. Oke, siap Mas Putra. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan dari Mbak Catherine katanya. Mau nanya, kira-kira ada faktor apa yang mempengaruhi leads yang terus menurun, padahal budget dan kreatif sama tiap minggu? Mungkin lebih ke coba lagi ini ya masalah apa tadi? Sorry, nangkep. Ya, katanya kira-kira ada faktor apa ya yang mempengaruhi leads yang terus menurun, padahal budget dan kreatif sama setiap minggu katanya. Oh ya, coba aja teman-teman refresh konten lagi. Kalau misalkan kan ini dijelasin, kalau misalkan sejarahnya nih produknya udah pernah winning, udah pernah ngasilin dan untung, terus tiba-tiba sekarang menurun atau gimana, teman-teman coba bisa refresh konten aja. Biasanya itu yang paling ampuh. Kalau misalkan sejauh ini yang saya testing gitu. Seperti itu. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sesi. Oke. Oh, masih ada ternyata pertanyaannya nih. Saya baru menerima lagi nih ya. Masih semangat nih Mas Putra jawabnya. Aman. Aman ya. Oke. Pertanyaan dari Al Hilal. Apakah satu pixel bisa untuk dua produk yang berbeda jauh? Misalnya obeng dan boneka nih. Ya, kalau misalkan menurut saya kalau menurut saya ya sebaiknya dibedain aja setiap niche produk teman-teman. Misalkan teman-teman jual fashion, terus jual peralatan yang jauh dari niche fashion nih. Nanti takutnya bakal merusak si pixel tersebut. Jadi sebaiknya dibedain aja. Kalau misalkan teman-teman seperti itu biasanya ya kurang, di logiknya kurang bagus gitu, bakal jadi hancur untuk pixelnya tersebut. Jadi sebaiknya dipisahin aja. Fashion misalkan, terus skincare atau peralatan rumah tangga dan lain dipisahin aja. Oke. Mas Putra, pertanyaan selanjutnya ini harus agak nyimak dengan seksama ya karena agak panjang pertanyaannya. Pertanyaan dari Mas Surya. Saya pernah berhasil verify akun BM pakai dokumen SS seperti yang dijelaskan tadi. Masalahnya akun personal semua kena restrict katanya. Terus bikin baru dari akun lain dan BM-nya verify lagi.
Tapi nggak lama setelah 3 bulan, verify-nya dicabut dan di-banned sampai sekarang. Solusinya gimana nih, Mas? Oh, jadi sebenarnya kasusnya udah di verif terus ke ban, terus coba verif terus ke ban lagi. Ya sebenarnya belum pernah nih ngalamin kondisi seperti ini. Cuman kemungkinan ada data yang nggak valid mungkin dari si OSS-nya ini atau bisnis legalnya ini. Seperti itu sih. Tapi honestly belum ini sih, belum pernah nemuin kendala yang seperti ini. Yang misalkan masalah verif kayak gini gitu ya. Untuk solusinya mungkin teman-teman coba lagi aja buat BM, cuman jangan dulu di verif pakai data yang tadi gitu. Data WSS ya gitu. Siap. Mending main gini aja, cara partnerin aja. Misalkan yang tadi akun Facebook pertama dan akun Facebook kedua. Nah, itu mending dipartnerin aja gitu. Jadi yang akun Facebook pertamanya yang jadi asetnya gitu. Meskipun nggak di-verify ini akun Facebook pertamanya, tapi it's okay sih kalau mau dipartnerin. Oke, siap. Mas Putra nih ya, sebenarnya pertanyaan untuk yang di chat ini masih banyak, masih ada beberapa yang harus dijawab, tapi takutnya jenuh dan teman-teman juga udah ada yang ngacung nih ya mau bertanya. Aku boleh dong di sini mau milih Mas Asep dari Sukabumi. Halo Mas. Halo. Oke. Halo. Udah ngacung nih dari tadi nih ya. Kita kasih kesempatan nih kepada Mas Asep barangkali mau bertanya secara langsung kepada Mas Putra. Boleh Mas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teteh, Kang Putra, Wilujeng Wengi. Teman-teman selamat malam. Ini sih kendala yang umum ya. Selain kena kemarin selama 2 tahun itu ya corona plus restrik akun gitu. Kita kan sering bikin akun-akun kan, pada akhirnya sering bikin akun, baru lagi sampai kita ngumpulin KTP se-RT dikumpulin gitu ya. Sampai segitunya gitu kan ya teman-teman. Mohon dong biar biar si akun baru itu lebih kuat, kemudian berapa lama kita bisa panen dan lain sebagainya lah, agar si akun dari mulai akun baru sampai dia bisa diiklankan. Karena dari berbagai versi itu ada yang sampai sebulan. Aduh, kalau sebulan kan kita cash flow kita kan ini ya harus terus bergerak, kalau nggak ngiklan kan nggak ada cash flow. Mohon Kang Putra untuk diberikan masukan kepada kami biar kita bisa tetap ngiklan dengan BM-BM baru. Terima kasih. Okay. Kalau yang paling mudah sih memang beli, tapi kan mahal. Untuk pemula apalagi ya. Betul. Oke. Jadi kalau misalkan Kang Asep tadi udah ngumpulin KTP misalkan, terus Facebooknya udah pada buat lagi baru. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan buat Kang, ketika buatnya coba ganti IP-nya atau bisa menggunakan VPN. Nah, ketika buatnya, ketika first login-nya juga di profil Chrome-nya, coba buat profil baru, misalkan akun Facebook 1, akun Facebook 2, akun Facebook 3, jadi benar-benar banyak. Dan itu beda-bedain aja ketika first login itu IP-nya. Jadi dibedain gitu ya ketika first login itu sejauh ini yang paling work sih seperti itu gitu, di profil Chrome-nya dibedainnya gitu. Ya, untuk bisa dari mulai bikin akun sampai bisa dia diiklankan berapa lama ya? Apakah harus didiamin dulu selama 3 hari, seminggu atau berapa? Enggak sih, paling langsung iklan juga bisa, cuman sebaiknya coba aja iklan di personal dulu Kang. Misalkan iklan di personal juga 50.000 dulu gitu kan. Setelah itu udah dipanasin sehari pun udah jadi masalah. Saya dipanasin, besoknya Akang coba buat akun baru. Nah, pastiin maksudnya buat bisnis manager baru gitu kan di situ.
udah bikin account baru, coba ngiklan lagi, tapi budgetnya misalkan jangan langsung bid cap, jangan langsung scale gitu. Coba dulu aja settingan yang biasa gitu, 100.000 atau 50.000, yang penting panas dulu. Nah, ketika setelah semingguan, semingguan deh coba jalanin, baru aja akan coba mulai bikin 4 campaign. Jadi perlahan aja sih gitu. Jadi jangan langsung misalkan bid cap 1 juta. Nah, itu pasti rentan sih gitu. Soalnya saya sering juga kayak gitu, bikin karena nafsu gitu ya, kayak dia bodo amat. Langsung sih gitu. Iya. Iya. Oke, Kang Putra, makasih. Iya. Silakan kembali Teteh, makasih. Ya, makasih banyak nih Mas Asep atas pertanyaannya. Oke, aku juga mau nunjuk nih. Ini Mas apa Mbak ya? Mas kali ya, Mas Asus namanya. Mohon maaf nih ya, aku nggak oper-oper kameranya. Halo Mas, apa kabar? Kira-kira ini benar namanya apa nama device-nya nih ya? Halo Mas, oke, untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya secara langsung, boleh mengacungkan tangannya, serta on cam ya teman-teman, biar kelihatan dong ganteng cantiknya gitu ya. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya secara langsung, kita beralih lagi juga ke pertanyaan yang tadi di kolom chat nih. Ada yang bertanya dari Faiz Tamasya katanya, Kak, gimana ya caranya menggunakan fitur Facebook site tracking di order online? Bisa dijelasin katanya. Oke, untuk server site tracking itu sebenarnya sangat sangat teknis banget. Nah, teman-teman bisa langsung chat aja sebenarnya di customer di live chatnya online. Nah, nanti di situ ada tutorialnya juga kok, ada dibantu juga cara yang server site-nya seperti itu pun. Jadi langsung aja ke live live chat. Takutnya di sini jadi panjang. Gitu. Atau di help.odongan.id Facebook server site tracking itu, coba aja diikuti tutorialnya. Oke, nih tadi ada yang ngacung lagi nih ya, ternyata aku dapat laporan dari tim panitia nih ya teman-teman. Oke. Dari Mas Ibrahim katanya. Halo Mas Ibrahim. Halo Mbak. Nah, Halo. Ini kayaknya lagi nyari sinyal ya Mas. Boleh nih. Iya, aku kasih kesempatan langsung kepada Mas Ibrahim. Iya. Tanya kepada Mas Putra. Silakan Mas. Iya, selamat malam Mas Putra. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mas. Mau tanya nih Mas, tahapan scale up menggunakan manual bid itu gimana ya? Kalau versinya Mas Putra? Kalau manual bid ya, misalkan pakai bid cap gitu Mas ya? Iya benar. Enggak, maksudnya dari tahap testing ke scaling itu gimana gitu? Kalau versinya Mas Putra ya. Ya, makasih Mas. Kalau versi saya, kalau misalkan versi saya, kalau misalnya menggunakan bid cap, misalkan bid controlnya sesuaikan, misalkan sesuai dengan CPR yang udah di tes sebelumnya, misalkan batas amannya di 50.000 CPR-nya atau 40.000, coba aja bid controlnya mulai dari 40.000 dulu. Kemudian ketika nanti setting budget, nah cobain dulu aja di 1 juta misalkan. Nah tapi delivery type-nya kan ada di situ si settingannya delivery type-nya pilih yang accelerate. Mungkin saya bisa share screen juga ya. Mas, delivery itu maksudnya gimana Mas? Bentar, saya coba share screen ya. Ya, boleh. Wait. Delivery. Oke, bentar, saya share screen.
Nah, mungkin gini Mas, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke, jadi nanti ketika bikin campaign, kalau misalnya tadi mau bidding, masnya mau main tiket gitu kan, untuk budgetnya sebenarnya disesuaikan aja sama masnya. Misalkan memang mau tahap di sekitar 1 juta, masnya bisa langsung aja setting 1 juta nih misalkan. Nah, yang terpenting itu di bagian campaign bid strategi, pastiin pilih yang bid cap. Nah, si delivery type-nya ini pilih yang accelerate. Oh gitu. Itu maksudnya apa Iya. itu? Jadi mendapatkan result, mendapatkan hasil yang benar-benar apa ya, yang benar-benar maksimal lah, lebih optimal gitu. Kalau misalkan delivery type-nya accelerate ini, jadi apa ya, sebenarnya bakal nge-spend bagus ketika waktunya tepat gitu. Jadi budgetnya bakal dioptimalin ketika misalnya waktunya tepat nih. Si Facebook bakal accelerate ke sana gitu. Seperti itu. Nah, bid controlnya mungkin masih disesuaikan aja. Misalkan batas aman CPR Mas di berapa, masukin aja. Kalau misalkan gak nge-spend nih, kadang-kadang kalau misalkan bid control tuh kita terlalu rendah ngebid, otomatis gak nge-spend nih duit kita. Nah, cobain aja Masnya naikin per 5.000 di hari berikutnya atau di pagi hari gitu. Seperti itu Mas. Untuk versi saya ya gitu. Iya. Kalau dari awal tuh pakai lowest cost dulu Mas ya, kan nggak bisa langsung main manual bid kan? Oh iya, Kalau tahap testingnya itu berapa hari Mas? Sampai dua hari aja sih Mas. Kalau misalkan di awal masih coba aja pakai 1 campaign, 2 adset, 1 gambar pun nggak jadi masalah. Pakai CBO, udah gitu budget 100.000-an aja gitu. Oh jadi pertama pakai 1 campaign lowest cost, setelah 2 hari ketiga langsung main manual bid gitu ya? Sebaiknya kalau misalnya awal-awal nggak usah di manual bid sih Mas, mending di lowest cost dulu aja gitu. Tapi budgetnya maksudnya setelah 2 hari Mas maksud saya. Setelah 2 hari, setelah 2 hari sebaiknya tetap main di lowest cost aja Mas. Sampai Masnya misalkan dapat 100 result nih, udah tahu nih si CPM-nya berapa, si average CPM-nya berapa, baru Mas cobain main manual bid gitu. Oh ya, acuannya itu dari hasilnya ya, total hasilnya itu berapa, semua 100 gitu ya kalau versi Mas Putra. Betul gitu. Kalau misalkan sebenarnya kalau Masnya mau coba langsung juga gak jadi masalah, nanti dilihat resultnya gitu, gak jadi masalah. Iya. Saya testing Mas, seumpama tahap testing itu dapat CPR 20.000. Itu kalau manual bid tetap pakai ini ya, batas seumpama batas aman 40.000 gitu, langsung nembak 40.000 gitu ya. Iya, cobain aja. Kalau misalkan nggak nge-spend, naikin lagi 45.000, sampai 5.000 aja sih naikin manual bidnya gitu. Siap. Makasih Mas Putra. Mas. Makasih Mas. Oke, Mas. Baik, terima kasih banyak nih ya Mas. Udah mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain juga mungkin ya. Boleh Mas Putra minum dulu karena ini pertanyaannya masih banyak nih ya. Iya. Kesempatan lagi sama Mas Maha nih, yang udah acung tangan, dan tadi juga sempat aku lihat udah on cam ya. Boleh Mas Maha? Oh iya, makasih Mbak Putri. Planet mana ini Mas? Nggak bisa ya kalau dua ini. Banget backgroundnya. Terus ini ya nggak apa-apa, silakan Mas. Ini sebenarnya masalah basic ya. Jadi dari kemarin tuh aku iklan, aku kan mainnya di fashion pria nih, jam tangan. Setiap aku iklan itu masalah di restriknya itu biasanya di pihak ketiga. Jadi kayak kalau si Facebook bilang kalau kamu itu ngiklanin barang KW gitu kan, barang orang gitu. Itu bukan barang asli. Nah, sedangkan aku lihat dan aku udah riset beberapa di beranda Facebook itu kan tak coba untuk iklannya biar related gitu kan, di jam tangan semua kan. Dan rata-rata di sana kan jam tangan itu materi iklannya nggak ada edit sama sekali. Jadi
si merek tersebut kelihatan, terus video pun sama. Nah, sedangkan pas aku coba, pasti aku kena restriknya itu kalau nggak di halaman fanspage, terus di BM, sampai akun personal. Padahal akun personal belum pernah aku pakai. Oh gitu. Oke, Terus oke. yang akun iklan tuh pernah kena, pas aku banding bisa kembali pas KTP udah aku upload. Tapi ya itu tadi yang nggak bisa kembali itu di ini fanspage-nya aku udah ganti beberapa kali fanspage, tetap sama aja, tetap selalu Yeah. kena banned. BM pun sama personal. Kalau personal sudah permanen, udah nggak bisa. Udah 3 kali kena banned itu. Solusinya gimana ya? Soalnya kalau misalkan aku ganti akun lagi ya, ganti akun personal, BM dan semuanya, otomatis pixel track track pixel kan udah dapat ini result. Nah, itu berarti ngulang lagi kan, Mas? Oke, berarti sebelumnya produk jam ini Masnya udah testing dan bagus hasilnya. Bagus, dalam 1 hari bisa dapat 3, dapat 5 gitu. Tapi setelah 4 hari sampai 5 hari pasti masalahnya sama. Kena banned entah halaman fanspage dulu. Setelah itu setelah banding, nanti 1 hari kemudian kena ininya BM-nya. Terus hari berikutnya kena personalnya. Budgetnya bisa ngabisin berapa tuh, Mas? Gimana, budgetnya? Mas? Untuk budget, Masnya setting berapa tuh? 100 masih di awal. Oke, ya kemungkinan sebenarnya kalau seperti ini masalah di produknya. Masnya ini gak mungkin ada merek-merek kayak Casio atau apa yang udah ditutupin lah gitu kan, yang kemungkinan terbaca oleh si Facebooknya. Apalagi kalau Masnya ngambil dari Google nih misalkan, langsung nyomot, nah itu pasti rentan banget sih gitu kan kalau misalkan seperti itu. Emang jalan dulu beberapa hari. Kalau gambar aku foto sendiri, Mas. Jadi aku beli dulu produknya satu sampel, aku foto sendiri, aku video sendiri. Dan aku nyoba itu melihat materi iklan dari orang yang udah tak setting itu loh. Kan kalau kita nyeting di beranda, kita nge-like beberapa iklan yang relate dari kita kan muncul semua sama. Nah, itu udah aku coba, Mas. Aku udah coba sama aja. Sedangkan yang aku lihat itu dia terlihat, dia kan jual Rolex Daytona tuh di paket video tanpa ada edit, ada tulisannya Rolex. Itu pun sampai berapa bulan ya aku perhatikan, karena si iklan itu kan aku tandain, aku like, aku komen, dan itu kan keluar keluar terus. Nah, aku lihat kok 2 bulan kok masih aman-aman aja nih si iklan tersebut, kok aku kena banned terus. coba ganti konten sih, Mas. Cobain coba. Maksudnya ganti konten ya. Iya, ganti konten aja, cobain. Kadang emang misalkan udah sekali banned tuh kita ngegunain maksudnya sekali kena resik, sekali kena ads reject lah kalau enggak lah. Terus kita nyobain pakai image itu lagi atau video itu lagi, kemungkinan untuk kedepannya bakal cepet-cepet ke restrict juga gitu. Sebaiknya cobain aja refresh konten baru. Misalkan beda background atau apa. Kalau misalkan Masnya mau nyoba seperti itu bisa kayak gitu, bisa. Terus biasanya teman-teman saya pun sharing kayak gitu sih, misalkan udah testing pakai produk itu dan gambar itu terus-menerus ke restrict, dia ganti konten bagus lagi, maksudnya nggak kena restrict lagi nih. Jadi sebaiknya cobain aja ganti konten dulu gitu. Tapi aku herannya akun iklannya nggak kena restrict malahan. Si akun iklan itu. Iya, jadi si ads-nya doang, ads reject gitu doang berarti. Yang kena di videonya. BM-nya, oke. Terus sama tanya ini, Mas. Tadi kan Mas kan share screen ada Casio kan itu tadi. Casio. Iya, betul. Itu juga cara ngakalinya Mas untuk konten iklannya gimana? Nah, kalinya sebenarnya kalau misalkan ada yang produk-produk, misalkan produk jam, ada merek Casio atau merek Fossil, Rolex, nah itu sebaiknya kalau kita pintar Photoshop atau apa, sebaiknya dihilangin aja. Dan tetap konten sendiri, misalkan foto sendiri,
Iya, iya, iya. Ngedit sendiri, intinya originalitasnya tetap ada di kita gitu. Oh, oke, 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 Ya, oke. tapi emang kalau bisa untuk produk jam itu oke sih Mas, maksudnya kayak Mungkin yang kita belum ngambil aku edit aja sih. Kalau konten selama ini aku bikin sendiri Mas. Jadi aku selalu ya beli barangnya dulu, aku video sendiri, foto sendiri. ya ya mungkin diakalinya cuma di bagian ketika kita ngiklan di ads manajernya aja, mungkin di landing page-nya Mas bisa munculin merek Rolex-nya gitu. Ya, Jadi sebenarnya oke. cuma di gambarnya doang nih kita tutupin. Nah, Ya, ketika di landing page-nya tetap ada Rolex-nya gitu. oh, oke, oke. Terima Gitu. kasih. Itu aja sih Mas masalahku. Ya, Padahal bikin semoga terus cepat gitu. selesai, Mas. Oke, oke, thank you. Yoi. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Maha yang udah bertanya secara langsung nih ya. Aku sekarang mau pindah nih ke Mas Humam yang sudah mengacungkan tangan. Halo Mas Humam. Iya, halo Mbak. Oke, boleh nih langsung aja bertanya sama Mas Putra. Silakan Mas. Mas Putra, izin bertanya. Halo, halo. Iya. Iya, Mas Umam. Jelas nggak Mas suaranya Mas? Jelas, aman-aman. Jadi akhir-akhir ini iklan kok apa ya? Nge-reach-nya pelan banget, kenapa ya Mas ya? Akunnya baru, Mas. Enggak, itu udah akun lama banget, malah udah hampir 2 tahun kayaknya. Oh gitu. Set budgetnya berapa biasanya? Kalau testing itu 100 ya, awal 100 200 gitu. Itu Oh gitu. baik itu ada interest ataupun broad itu sama aja akhir-akhir ini. Gimana ya? Padahal nggak pakai tiket juga. Nggak pakai tiket juga, cuman pelan-pelan ya. Iya, pelan Itu kadang banget. emang kita juga nggak bisa ngukur gitu, karena kan itu dari si Facebooknya langsung gitu ya, yang tahu kontrol sistemnya. Mungkin coba aja Mas buat banyak campaign lagi gitu Mas. Terus ini Mas, Ya. ini kan pernah kejadian juga sih baru kemarin. Di hari Sabtu sih kayaknya, Sabtu kemarin saya set iklan di budget 100, itu kan bagus konversinya. Terus iseng nih, karena pelan banget nge-reach-nya, tak tambahin 0 di belakang. Nah terus pas malam hari itu, wah lumayan ini bagus. Terus pas hari berikutnya dengan settingan sama Mas, nggak diganti-ganti lagi budgetnya, kok kembali lagi malah CPR-nya jadi wah bengkak Mas, sampai 200-an. Masnya nggak di-set budget lagi nggak Mas? Ya? Masnya nggak di-set budget lagi kan, tadi ditambahin ya nolnya nih. Iya, nggak di-reset lagi. Nah, harusnya di-reset lagi Mas. Oh gitu ya? Iya, harusnya di-reset lagi aja. Cara main awalnya seperti itu sih Mas. Misalkan kita nambahin 0 di belakang. Nah, ketika resultnya bagus nih, balikin lagi aja Mas jam 11 malam, kalau nggak jam setengah 12 mau ke hari berikutnya. Oh, ya harus begadang ya Mas ya berarti. Iya, kalau nggak pakai rules aja Mas. Nah, misalkan jam 11 malam. Tapi sebaiknya sambil begadang aja Mas, biar seru. Sambil bikin campaign baru. Itu sih masalahnya sih akhir-akhir ini. Iklan lagi berat kayaknya, kalah sama yang sebelah. Gak apa-apa Mas, bikin akun baru lagi aja, iklan di akun lain gitu. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Ayo. Siap, terima kasih banyak Mas Umam. Oke, selanjutnya kita langsung ke Mas Edi nih. Mohon maaf ya teman-teman, ini modenya ngebut gitu ya, karena memang yang nanyanya banyak. Halo Mas Edi. Halo Mbak, selamat malam. Suara saya? Mas, boleh nih langsung aja. Iya, ini sebetulnya nggak ada masalah, cuman pengen dapat uang banyak lagi nih. Kampanye saya kan udah work nih, di budget 300-400 itu 10-20 ribu ininya, biayanya per closing. Itu saya mau tanya, scale up-nya lebih baik kampanye itu di scale up atau bikin kampanye baru dengan targeting yang berbeda, misalkan umurnya atau kotanya atau dikumpulkan di satu kampanye itu. Misalkan tadinya 400, saya naik kemarin kan dari Facebooknya sendiri pernah telepon tiap berapa itu 10% kalau nggak salah, tiap hari naikin 10% mas 10% gitu. Cuman
belum saya lakukan full. Ini barangkali Mas Putra punya cerita ya. Baikkan satu kampanye di fullkan atau kita banyak adset atau banyak kampanye gitu. Terima kasih. Oke, sebaiknya coba semua Mas. Misalkan. Tapi yang paling powerful sih satu campaign itu masih cuma pengen di budgetnya aja sih Mas, kalau udah bagus. Gak usah diotak-atik adsetnya, mending buat campaign baru. Nah, campaign baru itu mulai lagi aja dengan budget kecil gitu kan, dengan budget. Itu biasanya kalau saya naikkan, CPR-nya naik tuh. Naik sedikit, nanti sampai hampir 2 kali lipat saya turunin lagi, nanti turun lagi nih. Mungkin gini Mas, cara naikin budget iklannya bertahap, misalkan dapat 3 result nih, Masnya patokannya 3 result deh. Kalau misalkan dari saya ya, patokannya dapat 3 hasil, 3 result. Nah, Masnya coba naikin perlahan, misalkan naikin 200% dari budget awal. Nah, ketika jam 5 nih, masih bagus nih, CPR-nya masih masuk, Masnya langsung scale di juta-jutaan gitu, misalkan. Oh gitu. Itu, nah ketika udah mau jam 11, Masnya reset budget lagi itu budget awal. Oh gitu. Iya, jangan didiemin. Apa namanya, ketika prime time itu yang dinaikkan gitu ya? Betul. Maksudnya digas di situ aja. Gitu ya. Biasanya saya tak Insya Allah. TPO biarin kalau udah naikin ya biarin aja sampai jam berapa hari nggak lihat ad manager. Oh, banyak uang Masnya berarti. saking repotnya sedikit sih. Oke. Terima kasih Mas. Iya. Oke Mas. Caranya, ya. Makasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Edi atas pertanyaannya. Ternyata teman-teman sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20:12 gitu ya untuk waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf banget gitu ya bahwa kita dari tim order online nggak bisa menjawab secara keseluruhan semua pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman semua. Mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sudah dijawab oleh kita ini bisa mewakili juga gitu ya dari pertanyaan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, oke teman-teman, di sini juga kita mau menginformasikan bahwa nanti kita akan ada link survei ya. Feedback dari teman-teman sekalian terhadap kegiatan Mafia 2.0. Jadi harapannya kita bisa tahu nih kira-kira dengan adanya webinar ini apakah teman-teman terbantu, apa yang harus kita perbaiki gitu ya ke depannya. Dan tentu nanti juga bakal ada link yang nantinya itu langsung masuk ke grup Telegram di mana nanti akan diberikan akun BM secara berkala gitu ya teman-teman. Udah dikasih webinar yang free, dikumpulin ke satu grup Telegram, nanti juga akan kita kasih akun BM-nya secara berkala. Nah, banyak banget ternyata ya keuntungan menggunakan order online ini. Teman-teman mungkin juga dari teman-teman yang masih pengen belajar meningkatkan skill-nya, saat ini order online juga punya produk terbaru yaitu namanya Ocademy.id, di mana ini merupakan platform untuk teman-teman yang mau belajar tentang bisnis. Di sana ada strategi membangun konten bisnis teman-teman seperti apa, ada strategi FB Ads yang scale up kayak gimana, terus strategi affiliate, strategi yang lain-lainnya tersedia di sana gitu ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagramnya orderonline.id dan Ocademy.id gitu. Dan di sana juga kelasnya bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Ini juga jadi apa ya? Mempermudah teman-teman juga gitu ya. Nah, aku di sini mau mohon maaf sama teman-teman sekalian gitu ya. Kita nggak bisa nemenin teman-teman terlalu lama gitu ya, tapi harapannya memang apa yang disampaikan oleh Mas Putra bisa teman-teman serap, bisa teman-teman implementasikan, dan yang paling penting profit teman-teman bisa meningkat lagi gitu. Oke. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, lumayan ya 1 jam lebih kita sudah bercengkrama. Kalau anak kuliah ini udah 2 SKS teman-teman. Sebelum kita meninggalkan Zoom meeting, kita foto bersama dulu. Buat teman-teman boleh pasang virtual background-nya.
Terus setelah itu on cam biar kelihatan yang cantik, yang gantengnya, walaupun mungkin sebagian dari teman-teman pulang kerja gitu ya, mukanya hinyai, belum mandi, belum cuci muka, nggak apa-apa. Saya juga sama kok. Oke, siap ya? Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Oke. Siap? Pasang senyum yang manis ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ini ada 5 slide ya. Ditahan senyumnya. Siap? Bergaya dong. 1, 2, 3. Slide ketiga, siap? 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak nih ya untuk teman-teman semua. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Ternyata antusiasmenya begitu banyak pada malam hari ini. Tadi aku lihat ada di sekitar 120 orang yang tergabung gitu ya di webinar malam hari ini, dan semoga ini juga menambah semangat para tim dari order online gitu ya untuk bisa mengadakan webinar mafia atau webinar-webinar yang lainnya untuk membantu meningkatkan profit para pengguna orderonline.id. Oke, teman-teman yang belum mengisi link surveinya, dipersilahkan untuk mengisi link survei terlebih dahulu, karena nanti itu akan langsung masuk ke grup Telegram dan diberikan akun BM-nya secara berkala, teman-teman. Nah, aku juga di sini mau memohon maaf sama teman-teman semua kalau misalkan teman-teman bertanya, ini kan webinarnya 2 jam, gitu. 2 jam itu adalah estimasi dari kita dan biasanya diisi oleh 2 pemateri gitu ya. Namun pada malam hari ini kita mengisinya oleh 1 pemateri, yang mana mungkin Mas Putra juga memiliki energinya ya, dari tadi udah minum terus. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk teman-teman yang misalkan mau bertanya lebih lanjut gitu ya, nanti kita akan menyediakan kelas-kelas lain untuk men-treatment teman-teman supaya bisa mengoptimalkan profitnya. Oke, di akhir kata mungkin ya, tak ada manusia yang sempurna karena kita semua lekat dengan kealfaan. Saya Putri Andini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kesalahan dan mungkin kita dari tim order online ada hal-hal yang memang masih kurang gitu ya, karena ini merupakan salah satu proses dari pembelajaran gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini, pamit undur diri dan sampai jumpa di event order online yang lainnya. See you. Terima kasih teman-teman.